Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 43. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih. Suan Yuanru tersenyum. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan 8 kuil abadi ruang waktu berkualitas tinggi lainnya, dan memberikannya kepada Suan Yuan Haokong untuk mendistribusikannya kepada para jenderal di bawah. Suan Yuan Haokongan sangat bersemangat sehingga dia memandang Ruer dan bertanya, "Ruer, waktu untuk tantangan yang diberikan kepadamu oleh penguasa kota dari kota yang ditinggalkan adalah lebih dari 5 tahun. Maukah kamu bertarung pada waktu itu?" Suan Yuanru menggelengkan kepalanya, "Aku akan bertarung dengan Long Xiaolin cepat atau lambat, tetapi waktunya tidak ditentukan olehnya. Aku tidak menerima pertempuran ini." "Ya," Suan Yuan Haokong mengangguk, "setuju, seharusnya begitu." Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun menjelaskan secara rinci kepada Suan Yuanru 32 bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kuil abadi, tata letak 10.000 naga yang menjaga susunan kota, dan cara mengukir pola skala naga di setiap basis susunan. Suan Yuanru mendengarkan dengan penuh semangat, dan setelah dia memahaminya, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang teknik formasi dan teknik senjata. Yang mengejutkan dan mengaguminya adalah bahwa Tan Yun selalu mampu memecahkan keraguannya sendiri. Seolah-olah Tan Yun tidak tahu apa-apa. Setelah setengah bulan bersama, bantuan Suan Yuanru dengan Tan Yun berlipat ganda. Rumah Tuan Kota, taman belakang yang penuh dengan keabadian. Suan Yuanru tersenyum manis pada Tan Yun, "Ketika tidak ada seorang pun di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku Tuan Kota, panggil saja aku Ruer." "Oke," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Ruer, aku harap kita akan selalu berteman dalam hidup ini." "Ya," Suan Yuan mengangguk pelan, sepertinya dia ingin berbicara dan berhenti. "Apa masalahnya?" tanya Tan Yun. Suan Yuanru berkata, "Saya ingin tahu. Bagaimana Anda mendapatkan 7 istri yang begitu cantik? Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya?" Mendengar pidato itu, Tan Yun menunjukkan kebahagiaan di matanya dan memberitahu Suan Yuanru tentang kenalan, dan cintanya dengan 7 istrinya. Tentu saja, Tan Yun tidak menyebutkan identitas Sen Subing sebelumnya. Setelah Tan Yun dan Suan Yuanru berbicara dengan baik, Suan Yuanru mengucapkan selamat tinggal dan pergi berlatih. Tan Yun melihat sosok Suan Yuanru pergi. Dia menghela nafas dalam hatinya, "Di masa lalu, kamu dan aku berdiri di posisi masing-masing, dan tidak ada yang benar atau salah. Suan Yuanru, meskipun aku membunuhmu di awal, kamu adalah lawan yang terhormat di hatiku. Saya sangat berharap bahwa kita tidak lagi musuh di dunia ini." Ketika Suan Yuanru kembali ke puncak Gunung Suci Suan Yuan, dia mengorbankan kuil abadi ruang waktu terbaik dan memasuki kultivasi. Pada awal latihan, pikirannya dipenuhi dengan sosok Tan Yun. Tidak lama kemudian dia memasuki keadaan tanpa pamrih dan mulai berlatih retret. Saat berada di retret Suan Yuanru, Tan Yun juga berpacu dengan waktu di pagoda abadi terbaik. Karena dia tahu bahwa akan ada pertempuran besar segera. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, memusnahkan musuh di tanah yang ditinggalkan, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan tanah yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di timur jauh, sebuah kota besar yang 3 kali lebih besar dari kota abadi Suan Yuan tanah terlantar, kota yang terbengkalai. Kota terbengkalai, rumah Tuan Kota. Lusinan orang tua duduk di aula yang megah. Di kursi di aula, seorang pria berusia 90 tahun dengan tulang abadi adalah pemimpin kota yang ditinggalkan saat ini, Long Xiaolin, yang merupakan kekuatan besar tingkat 10 di ranah kaisar. Di sampingnya duduk seorang lelaki tua bernama Ling Hu Yunfei. Dia adalah wakil Tuan Kota dengan kekuatan tingkat 10 ranah kaisar suci. Di sisi kiri aula, ada 20 jenderal di kota yang ditinggalkan. Di sisi kanan aula, 11 orang duduk. Jika Tan Yun dan Suan Yuanru ada di sini, mereka akan mengenali mereka.
Karena mereka adalah jenderal kota abadi Suanyuan di masa lalu. Pada awalnya, 9 jenderal di kota abadi Suanyuan datang untuk berlindung bersama ketika mereka mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong telah berlindung di kota yang ditinggalkan. Long Xiaolin mengangkat gelasnya dan perlahan bangkit dari kursi, memandang sebelah Sima Yongzheng di bawah, dan berkata dengan keras. Segelas anggur pertama ini, Tuan menyambut Anda untuk bergabung dengan kota saya yang ditinggalkan, lakukanlah. Long Xiaolin berbicara dan meminum semuanya. Oke, lakukan. 11 orang Sima Yongzheng mengangkat gelas mereka dan bangkit dan menuangkan minuman keras ke dalam perut mereka. Long Xiaolin menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, gelas anggur kedua ini akan menjadi keluarga setelah semua orang di sini meminumnya. Kami bekerja sama untuk berbagi kekhawatiran dan memecahkan kesulitan untuk makhluk abadi superior. Bagaimana menurutmu? Mendengar itu, 31 jenderal mengangkat kacamata mereka dan berkata dengan keras, oke. Maka lakukanlah. Long Xiaolin sekali lagi minum dengan para jenderal, memandang Sima Yongzheng, mengerutkan kening dan berkata, ada kehidupan di dalamnya, kita harus meratakan kota abadi Suanyuan dalam waktu 30 tahun. Laksamana Sima tahu situasi kota abadi Suanyuan. Tolong beritahu saya sudut pandang pertempuran Anda. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng berkata, kekuatan keseluruhan kota abadi Suanyuan telah menurun drastis. Namun, penguasa kota Suanyuan Rou adalah kekuatan tingkat 3 ranah kaisar lebih dari 10 tahun yang lalu. Tuan kota, Anda seharusnya mendengar bahwa Suanyuan Rou mengalahkan Grand Marshal dari peringkat ke-7 dari ranah kaisar dengan kekuatan tingkat ke-3 dari ranah kaisar. Sekarang saya tidak tahu apakah ranah Suanyuan Rou telah membaik. Faktanya, selama kota abadi Suanyuan diserang, selama seseorang mengalahkan Suanyuan Rou, kota abadi Suanyuan akan berantakan. Mendengar ini, mata berlumpur Long Xiaolin penuh dengan kedinginan. Tidak apa-apa, putraku akan meninggalkan retret dalam 20 tahun. Ketika putraku meninggalkan retret, kami akan segera menyerang kota abadi Suanyuan. Sima Yongzheng dengan cepat tersanjung dan berkata, tidak ada masalah dalam menghancurkan kota abadi Suanyuan jika Anda dan tuan kota kecil keluar secara langsung. Haha, itu wajar, kata Long Xiaolin, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, Laksamana Sima, penguasa kota akan mengambil selir lagi. Apakah Anda memiliki kandidat yang cocok? Mendengar pidato itu, Sima Yong berkata dengan permintaan maaf, Tuan kota, bawahan saya tidak memilikinya di sini untuk saat ini, tetapi jangan khawatir. Jika aku menemukan yang cocok di masa depan, saya akan memberitahu Anda di pertama kali. Tidak, jangan lakukan itu nanti. Long Xiaolin berkata sambil tersenyum, Laksamana Sima, bukankah kamu punya anak perempuan? Putrimu, Sima Feier, penguasa kota mendengar bahwa dia pintar dan seindah bunga teratai. Kurasa begitu, putrimu akan menjadi selir ke-36 dari penguasa kota. Mendengar pidato itu, Sima Yong masih tersenyum di depan, tetapi memarahi dalam hatinya, dasar sialan, kamu tidak bisa memanjakan putriku. Tiba-tiba, Sima Yongzheng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan tulus, merupakan suatu kehormatan bagi gadis kecil itu untuk membuat penguasa kota terlihat di depan mata. Hanya saja gadis kecil itu tidak cocok untuk menikah. Anda tidak tahu, Tuan Kota. Gadis kecil itu pernah menikah dengan 4 pria. Akibatnya, keempat suami itu meninggal dengan kejam. Gadis kecil itu adalah peti mati. Padahal, itu hanya rekayasa Sima Yongzheng. Laksamana Sima, penguasa kota itu lugas. Jika Anda tidak setuju, katakan saja. Jangan katakan kata-kata ini untuk membodohi penguasa kota. Long Xiaolin jelas marah dengan senyumnya. Tuan kota tenang, dan semua yang dikatakan bawahannya benar. Sima Yongzheng berkata dengan tulus, selain itu, bawahan saya tiba-tiba berpikir bahwa ada kandidat yang lebih cocok. Wanita ini 3 poin lebih cantik dari gadis kecil itu. Mendengar pidato itu, Long Xiaolin segera tersenyum. Oh, katakan padaku. Sima Yongzheng berkata, wanita ini bukan orang lain, atau Suanyuan Ruo, penguasa kota-kota abadi Suanyuan. Benar-benar pria manapun harus bersemangat ketika dia melihatnya.
Yang lebih berharga adalah bahwa Suan Yuanru tidak pernah memiliki hubungan kulit dengan seorang pria sejauh ini. Dia masih, hei, tahu. Setelah mendengarkan, Long Xiaolin menelan mulutnya dengan keras dan tidak sabar untuk mengatakan, Laksamana Sima, padatkan citra memori Suan Yuanru untukku. Aku akan melihat apakah dia secantik yang kamu katakan. Jadi Sima Yongzheng, dengan lambaian tangan kanannya, arogan, dan aula itu mengembun menjadi bentuk Suan Yuanru. Indah. Haha, sungguh indah. Mata panjang Xiaolin memancarkan cahaya hijau samar seperti serigala lapar dan berkata dengan pujian. Tubuh ramping, kulit bersalju, tangan halus, dan pinggang kecil tutut. Apakah akan rusak oleh angin? Apalagi matanya seperti safir, cantik sekali, dia cantik di dunia. Kecantikan kecil seperti itu pasti milik penguasa kota. Setelah itu, Long Xiaolin menjilati air liur di mulutnya, memandang Sima Yongzheng dan berkata, itu bagus. Ketika penguasa kota mengambil Suan Yuanru ke tangannya, aku akan menulis prestasi besar untukmu. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan cemas, Tuan kota, Anda tahu, Suan Yuanru ingin membunuh bawahannya dan jenderal lain yang telah berpisah dari kota abadi Suan Yuan. Jika Anda menikahinya, bawahan Anda khawatir dia akan mengacau. Suge Xiong bergema, ya, Tuan kota. Jenderal lain yang mengkhianati kota abadi Suan Yuan mengangguk setuju. Long Xiaolin melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, Suan Yuanru hanyalah mainan di mata penguasa kota, dan penguasa kota tidak akan melakukan apapun untuk mendinginkan hatimu untuknya. Ke-11 orang Sima Yongzheng merasa lega setelah mendengar ini. Long Xiaolin memutar tangan kanannya dan slip giok kosong muncul di tangannya. Segera, pengetahuan abadi menyusup ke dalamnya dan menulis garis di slip batu giok. Kemudian, Xiaolin lama menyerahkan slip giok ke Ling Hu Yunfei dan berkata, Wakil wali kota, pergi dan kirim slip giok ke kota abadi Suan Yuan secara langsung dan segera pergi. Semuanya aman. Kemudian Ling Hu Yunfei menerima perintah untuk pergi. Waktu berlalu, setahun 7 bulan kemudian. Tan Yun, di lantai 66 menara abadi ruang waktu terbaik, kini telah memasuki tingkat ke-12 ranah pemurnian abadi. Selain itu, dia telah menyelesaikan kultivasi puncak tingkat ke-12 dari tubuh Hongmeng 5 elemen. Selama dia mencapai tahap pertama dari ranah kaisar, dia dapat mengolah tubuh Hongmeng angin tingkat ke-13 yang lebih kuat. Ada 5 elemen dalam tiran angin, tetapi atribut angin sangat menonjol. Tan Yun seperti patung batu tak bergerak, duduk bersila dan terus berlatih. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Suan Yuan, di lantai 9 kuil abadi ruang waktu terbaik, Suan Yuanru, yang sedang retret, mendengar suara Zhang Yizong di luar aula. Penguasa kota, wakil kepala kota dari kota yang ditinggalkan, mengirim slip batu giok. Bas. Ketika kekosongan sedikit bergetar, Suan Yuanru keluar dari udara tipis dari atas puncak. Zhang Yizong dengan hormat menyerahkan slip giok ke Suan Yuanru dan pergi. Suan Yuanru, dengan keraguan, memanipulasi pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok. Ketika dia melihat isi pada slip batu giok, tubuhnya yang halus bergetar hebat. Tapi lihat slip batu giok yang mengatakan, Tuan kota Suan Yuan, saya Long Xiaolin. Tuan kota memiliki hobi ternak tua makan rumput lembut. Aku dengar kamu sangat cantik dan kulitmu sangat lembut sehingga kamu bisa meneteskan air. Karena itu, aku ingin kamu menjadi wanita penguasa kota. Oh, omong-omong, Sima Yongzheng juga mengatakan bahwa kamu belum mencicipi selera laki-laki sampai sekarang. Haha, kamu dapat yakin bahwa penguasa kota sangat terampil dan akan membiarkanmu mencicipi yang paling enak perasaan di dunia. Tunggu, ketika penguasa kota menerobos kota abadi Suan Yuan, penguasa kota akan menghancurkanmu setiap hari. Tapi pada saat itu, penguasa kota akan membasuh kota abadi Suan Yuan dengan darah. Kecuali kamu tidak membunuh, ayam dan anjing tidak akan tinggal. Jika Anda tidak ingin merusak kehidupan kota abadi Suan Yuan, setelah Anda melihat batu giok itu, cuci tubuh Anda, dan kemudian dengan patuh membawanya kepada saya. Kalau tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Setelah membaca isi slip batu giok,
Suan Yuanrou gemetar karena marah dan berkata, "Long Xiaolin, aku Suan Yuanrou akan membuatmu mati." Suan Yuanrou mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya, dan kemudian kembali ke pagoda abadi untuk berlatih dalam pengasingan. Waktu berlalu seperti anak panah, 20 tahun telah berlalu dalam sekejap. Dalam 20 tahun terakhir, pasukan abadi-abadi unggul telah berulang kali memprovokasi di sekitar kota abadi Suanyuan. Kemudian, kota abadi Suanyuan tidak akan bertarung. Jenderal abadi superior takut akan kekuatan Suan Yuanrou dan tidak berani mendekati kota abadi Suanyuan. Pada saat yang sama, kota yang ditinggalkan. Hari ini, kota yang ditinggalkan cukup hidup, karena miliaran orang abadi telah mengetahui bahwa Tuan Muda Kota, dalam senjata ajaib ruang dan waktu, melalui puluhan ribu tahun kultivasi, kini telah memasuki tahap ke-8 ranah kaisar. Di aula yang megah, Tuan Long Kota Xiaolin mengenakan baju besinya. Di sampingnya, dia memiliki penampilan yang bermartabat, Long Yuxuan, dan baju besi, seperti dewa perang. Di depan ayah dan anak itu, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya berdiri dengan rapi. Cahaya dingin di mata Long Xiaolin yang keruh muncul, dan nadanya mengandung gagasan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekarang putraku telah memasuki ranah kaisar tingkat 8, saatnya bagi kita untuk menghancurkan kota abadi Suanyuan. Setelah tiba di kota abadi Suanyuan, penguasa kota datang untuk berurusan dengan Suan Yuanrou. Yang lain bertanggung jawab untuk mencuci kota abadi Suanyuan, tanpa meninggalkan ayam dan anjing. 1,5 tahun kemudian, dipimpin oleh Long Xiaolin, 20 jenderal dari ranah suci kaisar, 200 juta tentara, tiba di luar kota abadi Suanyuan dengan cara yang hebat. Melihat ke bawah dari langit, itu sangat spektakuler. Long Xiaolinang memandang seorang prajurit abadi di menara kota dan berkata dengan suara yang dalam, "Buka gerbang kota dengan cepat, dan mereka yang jatuh tidak akan terbunuh." Prajurit abadi melihat begitu banyak musuh yang datang. Meskipun dia terhalang oleh formasi, kakinya gemetar ketakutan. Pada saat berikutnya, Suan Yuan Changfeng, sekarang di tingkat ke-12 dari ranah manusia kaisar di menara, keluar dari udara tipis. Setelah melihat tentara di luar kota, dia terbang menuju Gunung Suci Suanyuan dengan ekspresi yang sangat serius. Karena gerbang kota tidak dibuka, maka penguasa kota akan menerobos. Long Xiaolin, yang kini telah memasuki ranah kaisar tingkat 12, berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang menyerang formasi pertahanan besar kota Suanyuan." Selama Xiaolin memberi perintah, tiba-tiba, 200 juta tentara memegang senjata satu demi satu. Untuk sesaat, cahaya pedang berwarna-warni, bayangan senjata, cahaya palu, dan bayangan virtual senjata lainnya meraung menuju gerbang kota dengan kekosongan yang runtuh. Ketika semua serangan dibombardir pada formasi penjaga kota, 10.000 naga berteriak, dan hantu naga emas sepanjang 10.000 meter, dari formasi di atas kota abadi Suanyuan, melaju dalam formasi di atas gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Bang bang. Dalam suara yang memekakkan telinga, Long Xiaolin terkejut bahwa dia berpikir bahwa parit kota abadi Suanyuan akan runtuh di bawah serangan yang begitu besar. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun tirai arai bergetar hebat, tidak ada tanda-tanda pecah. Terus serang pertahanan sampai kamu menerobos. Long Xiaolin memesan lagi. 1 jam kemudian, Suan Yuan Changfeng melewati kota terluar ke susunan teleportasi kota dalam, tiba di pusat kota, berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit, dan melesat ke puncak gunung suci Suanyuan. Suan Yuan Changfeng memandang dengan cemas ke kuil abadi yang berdiri di atas puncak dan berkata, "Kakak perempuan penguasa kota, acaranya buruk." Tuan kota yang ditinggalkan, dipimpin oleh 20 jenderal dan 200 juta tentara abadi, sudah berada di bawah kota. Begitu suara itu jatuh, Suan Yuanrou, yang mengenakan rok putih, keluar dari udara tipis dari atas puncak dan memancarkan nafas kuat dari tingkat ke-9 ranah kaisar. "Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu." Suan Yuanrou meninggalkan sepatah kata pun dan menghilang begitu saja dari gunung suci Suanyuan.